Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya para ilmuwan bisa ngintip dunia super kecil yang tersembunyi di dalam sepotong jaringan? Ternyata, nggak sesimpel meletakkannya di bawah mikroskop loh. Hari ini, kita bakal bedah tuntas proses yang butuh presisi luar biasa untuk mengubah sampel biologis jadi sebuah jendela transparan yang siap buat dianalisis. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel ya. Gimana sih cara kita bisa melihat ke dalam satu sel doang? Tapi jawabannya ini adalah kunci dari semua penemuan di dunia mikroskopis. Jawabannya? Ya ini, dengan sebuah irisan yang setipis ini. Coba deh lihat gambarnya. Ini hasil akhirnya. Sebuah jendela bening yang nunjukin semua arsitektur sel di dalamnya. Dan semua ini bisa terjadi berkat presisi tingkat dewa. Oke, yuk kita mulai perjalanannya. Kita akan ikuti prosesnya satu persatu. Dari sampel yang masih mentah sampai siap dianalisis di bawah mikroskop. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Ini adalah sampel jaringan, kalau di sini contohnya ikan, yang dibungkus total di dalam balok parafin. Parafin ini gunanya kayak cetakan gitu, biar jaringannya stabil dan nggak hancur pas nanti dipotong. Di tahap ini ya, semuanya masih jadi misteri, nggak ada yang bisa kita lihat sama sekali. Sekarang, kita masuk ke tahap paling awal, menyiapkan balok ini buat dipotong dengan super presisi nanti. Langkah pertama ini namanya pemotongan kasar atau coarse trimming. Tujuannya gampang banget, buang semua parafin berlebih sampai kita ketemu sama permukaan jaringannya. Anggap aja ini pemanasan, sebelum kita masuk ke pemotongan yang benar-benar tipis. Dan, ini dia perbedaannya. Di kiri, sebelum di-trimming, sampelnya bahkan nggak kelihatan kan? Nah, di sebelah kanan, setelahnya, permukaan jaringan ikannya akhirnya kelihatan. Sekarang baru siap buat langkah selanjutnya. Eits, tunggu dulu. Ada satu langkah persiapan penting yang mungkin nggak kita duga. Sebelum pisau super tajam itu menyentuh si balok, seluruh balok ini harus didinginkan dulu. Kenapa coba harus didinginin? Nah, ini alasannya. Kalau nggak dingin, parafinnya itu lembek, nggak stabil. Kayak kita nyoba ngiris mentega suhu ruang gitu deh. Hasilnya pasti berantakan. Tapi, dengan didinginkan, parafin dan jaringannya jadi keras dan menyatu jadi satu kesatuan yang solid. Ini kunci utamanya buat dapat irisan yang bersih dan sempurna. Oke, persiapan udah beres. Sekarang, kita masuk ke jantung dari proses ini. Disinilah presisi dan keahlian benar-benar jadi bintang utamanya. Perhatiin angka ini, 4 mikrometer. Itulah target ketebalan kita. Biar ada bayangan, sehelai rambut kita itu tebalnya sekitar 70 mikrometer. Artinya, irisan yang mau kita buat ini belasan kali lebih tipis dari rambut. Benar-benar tipis banget kan? Buat pekerjaan sepresisi ini, jelas kita butuh alat khusus, namanya mikrotom. Bayangin aja ini kayak mesin pengiris daging super canggih di supermarket, tapi dirancang khusus buat bikin irisan setipis kertas dengan konsistensi yang sempurna setiap saat. Tapi, ya alat secanggih apapun nggak ada artinya tanpa operator yang jago, teknik itu segalanya. Putaran roda mikrotom ini harus konstan dan ritmis, nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada sentakan, harus mulus terus. Dan ini taruhannya. Kalau ritmenya salah, entah itu kecepatan atau tersendat-sendat, hasilnya ya sobek, hancur, nggak bisa dipakai. Tapi, dengan ritme yang pas dan stabil, hasilnya adalah pita parafin yang panjang dan nyambung sempurna, persis kayak yang di kanan. Dan, ini dia penampakannya pas lagi dibuat. Pita parafin yang super tipis ini kelihatan kayak strip film kamera jadul kan? Keren banget! Setiap frame di pita ini adalah satu irisan, satu kesempatan buat kita ngintip ke dalam dunia sel. Oke, kita hampir sampai di garis finish. Sekarang kita masuk ke tahap akhir yang paling butuh kelembutan, di mana pita yang super rapuh ini disiapin buat ditaruh di atas kaca mikroskop. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, setelah susah payah motong presisi, kok pita yang rapuh banget ini malah direndam di air? Kedengarannya beresiko kan? Ternyata ada alasan yang cerdas banget di baliknya. Air hangat, di suhu yang pas, itu fungsinya kayak setrikaan. Proses pemotongan tadi secara alami bikin ada kerutan-kerutan kecil di pitanya. Nah, air hangat ini bikin parafinnya rileks dan sedikit mengembang, yang akhirnya ngeratain semua kerutan itu sampai mulus sempurna. Jadi, ini 3 langkah terakhirnya. Pertama, pitanya dipindahin dengan super hati-hati ke air. Kedua, kita tungguin sebentar sampai semua kerutannya hilang dan pitanya jadi rata. Dan terakhir, kaca preparat yang udah ada perekatnya diselipin ke bawah air buat nangkep irisan yang udah mulus tadi. Dan dengan begitu, perjalanan kita sudah hampir selesai. Sampel ini udah melewati transformasi yang luar biasa.
Dari sebuah balok padat yang nggak bisa ditembus cahaya, sekarang kita punya irisan transparan yang tertempel sempurna di atas kaca. Sampel ini sekarang siap buat langkah berikutnya, yaitu pewarnaan. Proses inilah yang nanti bakal ngasih warna ke struktur-struktur sel yang berbeda, biar jadi kelihatan jelas pas dianalisis di bawah mikroskop. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Pelajarannya adalah, buat melihat hal-hal terkecil, kita harus menguasai langkah-langkah yang paling detil. Seluruh proses ini jadi bukti bahwa dalam sains, penemuan-penemuan besar seringkali bergantung pada presisi dan ketelitian yang, ya ampun, luar biasa. Ini bikin kita jadi mikir ya, dengan setiap irisan sempurna yang berhasil dibuat, ada potensi penemuan baru yang menunggu. Kira-kira rahasia apa lagi ya yang sedang menunggu untuk diungkap di bawah mikroskop?